Yang selanjutnya ada pengertian dari manajemen konflik dan manajemen konflik. Yang pertama ada manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengatiran, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Yang kedua ada konflik, yaitu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang terakhir ada manajemen konflik, yaitu merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan. Yang selanjutnya ada jenis konflik. Jenis konflik ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenis konflik yang dilihat dari fungsinya, dan yang kedua, jenis konflik yang dilihat dari orang yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada konflik yang dilihat dari fungsinya. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu fungsional konflik dan disfungsional konflik. Fungsional konflik yaitu yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Sedangkan disfungsional konflik yaitu konflik yang merintangi tercapainya tujuan kelompok. Selanjutnya, jenis konflik yang dilihat dari orang yang terlibat di dalamnya. Ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang terakhir ada konflik antar organisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada penanggulangan konflik lini dan staf. Yang pertama ada tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan. Yang kedua, mengintegrasi kegiatan-kegiatan lini dan staf. Dan yang ketiga, mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Yang keempat, mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Selanjutnya, petunjuk pendekatan situasi konflik. Yang pertama, konflik diawali melalui penilaian diri sendiri, analisa isu-isu seputar konflik, tinjauan kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri, atur dan rencanakan pertemuan antara individu yang terlibat konflik, memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat, mengembangkan dan menguraikan solusi, memilih solusi dan melakukan tindakan, dan yang terakhir ada merencanakan pelaksanaannya. 3 hal pokok dalam konflik. 1. Konflik berkaitan dengan perilaku terbuka dan bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antara individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Yang kedua, konflik muncul karena adanya dua persepsi yang berbeda. Yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan dari pihak lain. Cara mengetahui konflik seawal mungkin. Yang pertama, menciptakan komunikasi timbal balik. Gunakan jasa informasi yang ada. Mintalah penjelasan pihak ketiga. Pendekatan baru dalam manajemen konflik. 1. Penyangga atau penengah diletakkan di tengah-tengah pihak yang berkonflik. Yang kedua, membantu pihak yang berkonflik dan mengembangkan pandangan yang lebih baik. Yang ketiga, merancang kembali struktur organisasi agar konflik tersebut berkurang.